Timnas Indonesia hingga kini masih belum memiliki target secara rinci dari PSSI di ajang Piala AFF 2024. Padahal turnamen antar negara ASEAN itu bakal digelar pada Desember mendatang. Sebelumnya sempat ada wacana kalau skuad yang bakal dimainkan pada turnamen yang kini bernama resmi ASEAN Cup itu adalah pemain-pemain muda. Tapi setelah kiper Timnas Indonesia yang berkarir di MLS Amerika Serikat, Martin Paes, memberikan kode bisa tampil di Piala AFF 2024, komposisi skuad Timnas Garuda untuk turnamen yang belum pernah dimenangkan oleh Indonesia itu pun jadi pembahasan yang lebih menarik. PSSI melalui anggota komite eksekutifnya, Exco PSSI Arya Sinulinga, menegaskan kalau federasi cuma mau memastikan siapa saja pemain yang bisa dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Sementara untuk pemilihan skuad bakal tetap menjadi otoritas dari Sintayong sebagai pelatih. Timnas Indonesia dalam sejarahnya berkompetisi di Piala AFF yang juga sempat bernama Piala Tiger itu belum pernah menjadi juara. Catatan terbaik dari tim Garuda di turnamen Asia Tenggara itu adalah 6 kali menjadi runner-up. Pada akhir tahun ini, Timnas Indonesia bakal menjalani jadwal yang cukup padat. Sebelum di Piala AFF, Timnas harus menghadapi 2 pertandingan penting, yaitu melawan Jepang dan juga Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanggal itu tentu menjadi tantangan bagi Sintayong dalam mengatur skuadnya. Apalagi kompetisi di Piala AFF diprediksi bakal menggunakan banyak dari pemain U23. Namun kesempatan itu masih terbuka bagi pemain upgrade yang memiliki jadwal kosong di dalam klubnya masing-masing untuk memperkuat Timnas Indonesia di bulan Desember 2024 nanti. Selain nama Martin Paes, bek tengah Jordi Amat yang bermain di Liga Malaysia juga masih berpotensi untuk dipanggil. Liga Malaysia bakal libur mulai November, sehingga kemungkinan besar Jordi Amat bakal punya waktu luang untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Walau demikian, ada kemungkinan Amat harus menunggu sampai klubnya Johor Darul Takzim menyelesaikan agenda dari AFC Champions League Elite di awal Desember. Sadil Ramdhani, pemain yang juga bermain di Liga Malaysia, merupakan kandidat kuat untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain dari Sabah FC itu juga memiliki kecepatan dan juga ketangguhan yang bisa meningkatkan daya serang dari Timnas Indonesia. Walaupun sudah cukup lama absen dari Timnas Indonesia, Sadil diharapkan bisa mengisi posisi penting di dalam skema dari Sintayong nantinya. Pertanyaannya, apakah Sintayong bakal memberikan kesempatan kepada Sadil untuk kembali bergabung dengan Timnas Indonesia? Mengingat kualitasnya yang terus terasa di Malaysia, Sadil tentu patut mendapatkan pertimbangan. Sedangkan Asnawi Mangkualam, sang kapten Timnas Indonesia, juga berpeluang besar untuk dipanggil oleh Sintayong. Liga Thailand, di mana dia bermain untuk klub Jeonnam Dragons, juga bakal libur mulai 1 Desember 2024 nanti. Dengan begitu, Asnawi kemungkinan besar bakal siap untuk beraksi di Piala AFF 2024. Pengalaman Asnawi Mangkualam di Thailand tentunya sangat berguna untuk memimpin Timnas Indonesia. Sebagai bek sayap yang tangguh dan juga pekerja keras, kontribusinya bisa menjadi energi positif bagi seluruh tim. Pratama Arhan adalah pemain lain yang juga memiliki potensi besar untuk dipanggil kembali ke Timnas. Saat ini dia bermain di Suwon FC di Liga Korea yang bakal menutup musim pada 23 November nanti. Dengan waktu istirahat yang cukup, Arhan bisa hadir dengan performa maksimal untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sebagai pemain dengan kemampuan lemparan jauh yang terkenal, kehadiran Arhan memberikan dimensi baru dalam serangan skuad Garuda. Sintayong bakal sangat terbantu oleh kecepatan dan juga determinasi dari Arhan di atas lapangan. Melihat Timnas Indonesia yang belum punya persiapan maksimal di ajang ini, Federasi Sepak Bola Vietnam justru tengah bekerja keras untuk memperkuat Timnas Vietnam. Mereka tengah berupaya untuk bisa mendaftarkan Rafaelson ke Piala AFF 2024 nanti. Untuk bisa mencapai hal itu, VFF terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari FIFA mengenai proses naturalisasi dari Rafaelson. Belum lama ini Rafaelson sudah resmi menjadi warga negara Vietnam. Pemain kelahiran Brazil itu bahkan mengubah namanya menjadi Nguyen Xuan Son. Federasi Sepak Bola Vietnam saat ini tengah aktif melengkapi dokumen hukum dan juga membuktikan bahwa Xuan Son telah tinggal di Vietnam selama 5 tahun secara berturut-turut. Rafaelson adalah striker yang sudah terbukti kualitasnya di kompetisi lokal Vietnam. Sejak dia pindah ke negara itu pada 2019, dia konsisten bisa mencetak banyak gol. Menjalani karir di Liga Vietnam dari 2019, Rafaelson sudah mencetak lebih dari 70 gol. Nam Dinh menjadi tim di mana Rafaelson menemukan puncak karirnya.
Striker 27 tahun itu kini masih memperkuat klub itu. Pemain 27 tahun tersebut masih terikat kontrak di Namdin sampai 30 Juni 2026. Selain Rafaelson, VFF juga ternyata tengah berupaya untuk bisa menaturalisasi 2 pemain lagi. Tapi 2 pemain ini memiliki garis keturunan Vietnam juga. Yang pertama adalah Jason Pendan yang berposisi sebagai bek tengah. Pendan kini bermain untuk Chan. Satu lagi adalah pemain dengan posisi kiper yang bernama Patrick Lee Giang. Kiper 32 tahun itu memiliki garis keturunan dari Slovakia, Vietnam. Piala AFF bagi negara-negara Asia Tenggara sepertinya benar-benar penting bagi mereka. Selain Vietnam yang ingin menyusul perkembangan dari timnas Indonesia saat ini, timnas Malaysia juga sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang Piala AFF 2024 dengan sangat serius. Turnamen yang kini bernama ASEAN Cup 2024 itu bakal berlangsung mulai 8 Desember sampai 5 Januari. Berdasarkan hasil drawing yang dilakukan di Hanoi, Vietnam, Mei lalu, timnas Malaysia tergabung di grup A bersama dengan Singapura, Kamboja, Timor Leste, dan juga juara bertahan Thailand. Sedangkan di grup B dihuni oleh timnas Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Menjelang dimulainya gelaran itu, Federasi Sepak Bola Malaysia berencana mengirimkan skuad terbaik mereka. Federasi Sepak Bola Malaysia menyadari kalau agenda sejumlah klub di Asia sangat padat pada akhir tahun nanti. Beberapa klub Malaysia pun bakal terlibat juga dalam ajang Liga Champions Asia Elite dan juga ICL 2 pada Desember mendatang. Meski demikian, Federasi Sepak Bola Malaysia juga sudah mengatakan bahwa Piala AFF tetap menjadi turnamen yang sangat penting di mana semua peserta bakal memberikan 100% kemampuannya, kecuali timnas Indonesia. Oleh sebab itu, timnas Malaysia diharapkan memiliki deretan pemain top dan juga kedalaman skuad yang bagus untuk mengikuti ajang itu. Direktur Teknik FAM Scott O'Daniel bahkan sampai mengatakan, turnamen ASEAN selalu menjadi gelar yang didambakan. Ajang itu memicu persaingan ketat dari negara-negara besar sepak bola di kawasan tersebut yang bersaing mendapatkan hak membanggakan sebagai yang terbaik di Asia Tenggara. Kata dari O'Daniel, timnas Malaysia bakal memainkan pertandingan kandang saat mereka menghadapi Timor Leste dan juga Singapura. Sedangkan untuk laga tandang, Malaysia bakal berhadapan dengan Kamboja dan juga Thailand. Sepanjang gelaran Piala AFF, timnas Malaysia baru sekali merasakan gelar juara dan 3 kali menjadi runner-up. Satu-satunya gelar Piala AFF milik Harimau Malaya didapat saat mereka menjuarai edisi 2010. Ketika itu Malaysia berhasil mengalahkan timnas Indonesia di partai final dengan skor agregat 4-2. Menarik dinantikan apakah timnas Malaysia sukses menyambut gelar juara Piala AFF 2024 dengan menurunkan skuad terbaiknya, atau justru timnas Indonesia yang mampu meraih trofi pertamanya meski tidak menggunakan tim utama di laga tersebut.